Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi untuk yang kelas 3 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pertama, silakan absen dulu terlebih dahulu ya anak-anak di Google Form yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, saya akan menjelaskan materi bab pertama, yaitu bab produksi massal. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat, mengetahui tahapan pada produksi massal. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat dan konsep produksi massal. Pengertian produksi massal adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itu contohnya kalau kita ingin berkarya, kalau kita ingin hasil ciptaan kita itu diakui oleh masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, setidaknya kita akan melihat tren apa yang sekiranya kebutuhan pokok masyarakat itu. Sedangkan massal itu berarti mengikuti sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Nah, contoh taruhlah kita kebutuhan pokok manusia itu kan ada bahan-bahan pokok. Nah, contoh taruhlah baju. Nah, baju di sini akan diproduksi sesuai dengan standar kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Contoh lagi ada bahan pokok makanan. Nah, di situ juga akan mereka ciptakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari atau kebutuhan masyarakat sehari-hari. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Nah, yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual pasar bebas. Hampir tidak ada variasi produk. Dan yang terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, contohnya taruhlah kita memproduksi mie instan. Nah, di situ produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Nah, biaya per unitnya pun juga rendah. Sehingga masyarakat mampu untuk membelinya. Tujuan menguasai pasar. Karena mie instan termasuk bahan makanan pokok yang siap cepat saji. Nah, dijual di pasar bebas. Mie instan itu memang semuanya ada
entah itu di pasar kecil, entah itu di swalayan, dimanapun yang namanya mie instan itu ada. Nah, hampir tidak ada variasi produk. Nah, karena apa? Karena mie instan ya cuma ada variasi pada rasa biasanya, tapi untuk pada produk tidak ada. Yang selanjutnya harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah, apabila kita kekurangan bahan pokok, contoh taruhlah beras atau yang lainnya, itu mie instan itu bisa digunakan sebagai pengganti bahan makanan pokok, sehingga stok yang dibutuhkan untuk masyarakat itu selalu ada. Tuh, ya. Nah, bila terjadi kelebihan produk, overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap lah. Contoh taruhlah, ya biasanya di mal-mal besar itu. Nah, apabila kebutuhan pokok itu melebihi batas atau melebihi pasaran, nah dia pasti akan membuat kreasi-kreasi atau inovasi untuk gimana stok yang ada di dalam pasar itu menjadi habis, sehingga apa? Sehingga dilakukan atau diberikan diskon-diskon untuk memberikan apa? Untuk memberikan reaksi masyarakat untuk membeli. Jadi menarik masyarakat untuk membeli, sehingga apa? Stok yang ada itu akan habis. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya di situ ada hemat biaya. Karena apa? Pembelian dalam jumlah banyak. Sehingga apa? Orang kalau pembeliannya banyak itu tidak akan rugi. Tetapi ya itu kita akan kelebihan stok, bingung untuk menghabiskannya. Nah, efisiensi waktu. Kenapa kok dikatakan dengan efisiensi waktu? Ya karena kita kalau sudah punya banyak stok, kita kan nggak setiap hari atau setiap 2 hari sekali untuk memesan, tetapi di situ kita akan ada jangka waktu yang biasanya kira-kira kita bisa menghabiskan barang itu. Nah, tingkat keakuratan tinggi. Nah, tingkat produksi juga cepat. Nah, sedangkan di situ kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku. Kekurangan beragamnya variasi produk. Memang kalau mie instan itu biasanya ya nggak ada sih, artinya variasi yang seperti apa ya, rasanya ya mie seperti itu. Tetapi di situ biasanya didukung dengan banyak rasa itu. Biaya mesin mahal, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, itu kekurangan pada produksi massal. Berarti kita akan melihat pasaran itu apa yang lagi tren sekarang, pasaran mode apa yang entah itu dari makanan, entah itu dari pakaian, ataupun produk-produk lain yang sekiranya di pasaran itu bisa dihabiskan atau bisa bisa cepat untuk laku itu. Nah, di sini saya belum ngasih tugas individu, cuma nanti kalian ada resume dari apa yang sudah saya jelaskan. Untuk tugasnya nanti saja, artinya di akhir bab 1. Nah, dari sini apabila ada pertanyaan silakan nanti komentar ya. Nanti kalau kurang jelasnya akan saya kasih jawaban. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Untuk yang B, perencanaan produksi massal. Nah, di situ ada pengertian perencanaan. Apa sih sebenarnya perencanaan itu? Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk produksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan.
Nah, perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Nah, kenapa di sini perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk produksi barang dan suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan. Karena apa? Di dalam produksi massal atau produksi dalam jumlah besar itu memang kita yang pertama membutuhkan tenaga kerja dulu. Nah, tenaga kerjanya mau enggak di situ untuk mengikat aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada bahan baku. Nah, kalau kita mau produksi suatu barang tetapi kalau tidak ada bahan baku, mana bisa? Nah, makanya untuk yang awal perencanaan itu kita siapkan dulu tenaga kerjanya, bahan bakunya, dan juga peralatan. Di situ sudah lengkap atau sudah lengkap apa belum? Apakah sudah memenuhi standar yang mereka butuhkan? Nah, itu adalah yang dikatakan dengan perencanaan produksi massal. Yang paling utama itu ada di tiga pokok ini adalah tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Itu yang terpenting. Nah, kalau untuk pelaksanaannya itu tergantung perusahaannya, kapan waktunya yang ditentukan untuk kita memproduksi. Tuh. Nah, perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Kalau kita tiga pokok ini sudah siap dan sudah siap untuk dalam memproduksi banyak, maka seluruhnya akan siap untuk bekerja atau aktivitas gitu, aktivitas rutin. Karena apa? Semuanya sudah ada. Kalau kayak contoh taruhlah bahan bakunya sudah ada, stoknya sudah banyak. Nah, kenapa kita tidak memproduksi, tidak langsung memproduksi? Toh di situ semuanya sudah lengkap. Tuh. Yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa tokoh ya biasanya yang memberikan referensi. Nah, di situ menurut Sukaria Sri Mulyani, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produk dan menggandakan bahan dari luar. Pengadaan barang dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang keempat, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Nah, kita bahas satu persatu. Mempersiapkan rencana produksi. Nah, kalau sudah ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada mesin, nah kita kapan perencanaan untuk siap untuk memproduksi? Itu yang pertama. Jadi harus ada perencanaan. Terus yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Nah, produk atau produksi yang kita ciptakan lah itu kapan, artinya kapan penyelesaiannya, bisa enggak dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 2 minggu lah, itu harus ada tuh ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan kalian komentar. Sekian dulu dari saya untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.